Halo teman-teman bola.com, kembali lagi bersama saya Heri Kurniawan di Bola Break. Dan saat ini kita sedang menyambangi Hotel Persipura Jayapura yang kebetulan lagi TC di Jakarta. Dan di samping saya sudah ada Coach Rahmat Darmawan. Halo Coach. Halo, kabar Bang? Alhamdulillah baik. Coach sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Coach, kita obrolan pertama kita hari ini adalah membahas soal Persipura Jayapura. Ya. Mungkin yang pertama, Coach dulu pernah melatih Persipura tapi sudah 20 tahun yang lalu, 20 lebih. tahun yang lalu. Terus apa yang membuat Coach mau kembali di musim ini Coach? Ya, yang pertama pasti alasan saya untuk kembali lagi setelah 20 tahun bersama Persipura adalah saya punya sejarah bersama para pemain Persipura dan saya merasakan ada sesuatu yang menarik di Persipura dan kemudian akhirnya ketika ada tawaran untuk saya kembali dan pada saat itu posisi saya memang tidak sedang dengan klub. Saya ada dengan Barito Putra tapi sebagai technical director sehingga kemudian saya memohon dan meminta untuk saya bisa pindah ke Persipura karena memang saya masih ingin ada di pinggir lapangan. Memberi komando ke pemain untuk berinteraksi langsung dengan kompetisi di level senior. Jadi itu alasan saya dan yang memanggil pun Persipura sehingga saya tentu ingin memberikan sesuatu apa yang masih saya bisa berikan kepada para pemain dan masyarakat yang mencintai Persipura. Gairahnya berarti masih ada ya Coach ya untuk terus ngasih komando gitu kayak. Itu bagian penting ya untuk saya bisa terus menghadirkan motivasi dan keinginan supaya ya paling tidak saya masih bisa menjaga eksistensi saya di kepelatihan. Oke. Sekarang kita bicara Persipura dengan 10 atau 20 tahun lalu jelas berbeda kondisinya. Sekarang Persipura berlaga di liga level kedua di Pegadaian Championship. Apakah ada bedanya Coach rasanya dibanding dulu gitu Coach? Ya pasti waktu 20 tahun dengan sekarang sangat berbeda. Kemudian level kompetisi yang sekarang diikuti Persipura dulu dan sekarang juga berbeda. Lalu juga perkembangan sepak bola dengan segala dinamikanya dan ya yang pasti semuanya menghadirkan suasana dan situasi yang berbeda sehingga menurut saya ini sesuatu tantangan yang menarik dan thank you Pak. Ini akan bisa menjadi sekali lagi ya challenging untuk saya bisa cepat beradaptasi kembali walaupun saya pernah di sana tapi tetap proses adaptasi dengan pemain yang berbeda dengan habit yang pasti juga berbeda lagi dan ini saya pikir akan saya coba semaksimal mungkin untuk bisa memberikan apa yang saya punya dan walaupun ini levelnya di Liga 2 tapi saya melihat persaingan di kompetisi Liga 2 ini justru luar biasa karena banyak klub yang punya keinginan kuat untuk mereka bisa promosi ke Liga 1 sehingga kalau dilihat bagaimana di klasmen begitu ketat terus nilai satu dengan lain antar klub juga begitu luar biasa dan persaingan ditambah lagi makin ketat karena memang banyak klub yang punya target yang sama ya sementara slotnya kan cuma 3. Ya, jadi ini yang membuat tantangan tersendiri tapi overall saya dan manajemen Persipura sudah mempunyai satu tekad untuk semaksimal mungkin berusaha sebaik mungkin sekali lagi untuk bisa membawa Persipura ini naik lagi levelnya. Iya. Promosi pasti yang pasti ya Coach ya. Iya. Dan kalau kita lihat kan mulai musim ini I-League memperkenalkan format baru Coach ya. Ada 2 grup, masing-masing 10, kemudian tiketnya cuma 3. Yang juara grup masing-masing lolos dan ada playoff nanti. Betul. Kalau Coach melihat format yang baru itu gimana Coach? Ya, format baru memang tidak hanya bermain dalam
2 putaran. Ya 3. Ya, tapi kan ini 3 3 putaran, ya benar. Artinya ada jumlah pertandingan yang lebih. Total kalau dari satu grup itu sebelum babak final dan playoff itu ada 27 pertandingan. Ini yang pasti bagus buat setiap klub. Mereka mempunyai jumlah pertandingan yang baik di dalam 1 tahun musim kompetisi. Dan mengenai sistem baru dengan memberikan kesempatan kepada juara grup di setiap yang berbeda untuk langsung masuk ke Liga 1, ya masing-masing juara di grup A dan B untuk Liga 1. Saya pikir ini juga sesuatu yang ya cukup baik ya, karena setelah sekian lama mereka berusaha dengan keras di kompetisi yang begitu panjang ya, mungkin nggak perlu lagi Champion Series lah ya. Iya. Mereka mendapatkan promosi dan ranking 2-nya karena ada 2 grup dan hanya dipilih 1 ya otomatis akan terjadi di playoff. Ini sudah disepakati bersama, jadi menurut saya nggak ada hal yang saya sampaikan untuk saya tidak setuju dengan kondisi ini, justru sangat baik menurut saya. Ya karena tadi minutes play pemain juga akan dengan setiap tim 27 pemain minimal ya, jadi mereka bisa bermain dengan maksimal. Betul. Kemudian coach, sekarang di skuad Persipura sekarang masih ada para pemain yang dulu bermain di bawah asuhan coach 20 tahun yang lalu, masih ada Kakak Boci, masih ada Ian ya kan. Bahkan Kakak Manu juga jadi staff kan. Di Persipura. Melihat para pemain itu sekarang gimana coach? Maksudnya peran mereka bagaimana? Ya, mereka punya peran yang mungkin sedikit berbeda dengan dulu ketika mereka mengawali karir sebagai pesepak bola profesional dan menjadi pemain andalan di Persipura. Mereka usia sudah tidak muda, tapi pengalaman yang berkaitan dengan hal tenis dan non tenis itu tentu akan bisa sangat membantu saya sebagai pelatih dan staf kepelatihan yang lain dalam menjalankan program-program kita, karena sekali lagi memang contoh Boas Ian Kabes tidak lagi mungkin secepat dulu, ya selincah dulu, ya tapi pikiran, pengalaman dia di luar lapangan, bagaimana bisa menjadi leader di antara pemain-pemain yang lain akan juga menjadi hal yang penting. Jadi saya melihat selama ini saya memfungsikan para pemain-pemain senior ini sekali lagi tidak hanya sebagai mereka pemain, tapi juga sebagai tim leader yang membantu kami untuk bisa menjaga suasana di dalam tim untuk berjalan dengan baik dan kita bisa menjalankan program-program dengan baik juga. Oke, jadi pengalaman, senioritas mereka berguna sekarang ya. Betul. Dan setiap tahun berganti ada generasi baru yang muncul. Di Persipura sekarang ada pemain-pemain muda yang ada Kelly, ada Reno juga ada. Bagaimana coach melihat potensi anak-anak muda itu coach? Ya, sekali lagi Papua itu selalu bisa melahirkan pemain-pemain talenta tanpa pernah terputus generasinya. Mereka terus berkesinambungan dan pasca Boas mulai menurun, kemudian masuk era Ramai Rumaikik, ada Gunansar Mandowe, kemudian setelah itu eranya Kelly Stroyer, ada Febri, kemudian juga sekarang mulai masuk eranya Reno, terus kemudian Beto Waicang. Jadi memang selalu akan ada generasi muda yang terus bisa mengganti posisi para seniornya. Ini yang menarik, dan sekarang kolaborasi dari hampir saya katakan tiga generasi ini di dalam tim ini sangat menarik. Apalagi kan ada regulasi yang mengharuskan pemain usia di bawah 20 tahun untuk bermain di tim ini. Nah, sehingga itu juga mau tidak mau kita memang harus menghadirkan para pemain-pemain ini untuk dipersiapkan dengan sebaik mungkin untuk berkolaborasi dengan para seniornya. Dan sejauh ini saya melihat ini membantu sekali para pemain-pemain muda ini untuk juga punya semangat bersaing dengan para seniornya, dan saya juga akan memberi ruang sekali lagi kepada mereka dan kepada pemain-pemain yang lain untuk ikut bersaing, karena saya juga kemarin melihat beberapa seleksi tim usia 20 yang mungkin ada kesempatan atau ada
kemungkinan untuk mereka bisa kita rekrut atau kita naikkan ke atas. Itu dari anak Papua semua coach ya? Anak Kebanyakan Papua, ya? betul. Oke, ya itu dari dulu. Kita ya kalau dulu pilarnya Persipura kan justru ya pemain asing mungkin membantu coach, tapi intinya adalah orang-orang pemain-pemain asli Papua. Dulu ada Edo Ifak dalam, ada Boas tentu saja gitu kan. Terus coach sekarang sudah memasuki ya mungkin hampir pertengahan musim ya, Pegadaian Championship ya. Sebetulnya putaran satu. Putaran satu ya, ini ya. Putaran kedua baru ada 2 pertandingan. Oke. Terus sekarang ini memanfaatkan waktu untuk tes di Jakarta. Tadi dikatakan udah 3 minggu lebih di sini. Sebenarnya apa yang ingin dicapai coach? Oke, saya melihat kemarin ada satu hal positif yang sempat kita rasakan di dalam beberapa pertandingan terakhir. Dan dari sana saya kemudian mengambil kesimpulan bahwa saya tidak ingin merubah lagi periodisasi yang sudah ditata dengan baik dan microcycle yang dibangun dalam weekly program ini bisa berjalan efektif. Makanya saya pindahkan ke wilayah sini, ke daerah Jakarta dan sekitarnya. Karena kenapa? Karena saya ingin beruji coba itu setiap minggu, supaya saya bisa terus mempertahankan tadi yang microcycle saya, di mana saya anggap uji coba ini adalah satu pertandingan yang biasa kita lakukan setiap minggu. Dan kenapa memilih ada di sini? Karena lebih mudah menemukan tim-tim banyak ya timnya saya yang berbeda dengan kita. Saya mungkin TC di tempat lain, misalkan di pramusim kemarin kan Persipura ada di Jogja, sementara di sana kan semua satu wilayah, Sleman satu wilayah, kemudian Kendal, Semarang, Sleman satu wilayah. Jadi nggak mungkin kan kalau uji coba dengan mereka. Makanya saya pikir kita beruji coba dengan tim yang wilayahnya berbeda. Makanya hari ini contoh kita beruji coba dengan Adiaksa, nanti kita beruji coba dengan Depok. Itu alasan kita ada. Sejauh ini program berlangsung dengan baik dan mudah-mudahan bisa sampai selesai dengan baik. Progres anak-anak gimana coach? Ya, saya lebih kepada pemahaman, semakin mematangkan mereka dalam beberapa hal yang menurut saya kurang. Ada progres, tapi tentu dari evaluasi yang kita buat, kita sih masih punya keinginan ya nantinya untuk bisa menambah 1-2 pemain lagi. Dari Liga 1 atau apakah sudah ada? Itu nanti tentu akan terus kita diskusikan. Oke. Terus sekarang ya mungkin karena Persipura masih di Liga 2 ya, di Championship. Sebenarnya kan ada 3, kalau bisa dikatakan 3 pemain terbaik Papua sekarang. Ada Duk, Yance dan Yakob dan Ricky. Mereka justru belum pernah nih bermain untuk Persipura. Mungkin harapan coach di masa depan untuk ketiganya bisa pulang gitu. Saya rasa semua akan bergantung dengan bagaimana mereka dan tim Persipura nanti. Karena sekali lagi di era profesional tentu kita juga bisa juga menginginkan kehadiran semangat kedaerahan. Tapi kita juga tidak bisa mengekang mereka untuk bisa mengembangkan diri berkarir di tempat yang lain. Jadi buat saya dimanapun mereka berada, yang paling penting adalah mereka membawa nama baik daerah mereka, kemudian mereka bisa juga terus untuk bisa mengembangkan karirnya sebaik mungkin, yang nantinya toh juga akan bisa membuat nama harum daerah yang selama ini mereka berasal. Sekarang kita saya mau ngajak coach Rahmat untuk sedikit nostalgia 20 tahun yang lalu. Saya ingat waktu itu 2005 itu saya mungkin umur 11 atau 10 coach ya. Itu adalah tahun kedua saya benar-benar mengikuti Liga Indonesia secara penuh. Jadi sebelumnya saya tahu Persebaya juara kan 2005, kemudian Persipura. Saya ingat waktu itu luar biasa main di GBK, final kan, 3-2, ada perpanjangan waktu di sana. Kalau sedikit coach ingat dari momen final itu bagaimana coach? Apakah waktu itu masih muda sekali coach ya? Saya pelatih Liga 1 paling muda lah waktu itu. Masih seger ya coach ya. Dulu gimana coach? 35 usia saya. Ketika mau mempersiapkan final itu, apakah deg-degan ataukah gimana coach? Jadi itu proses yang panjang ya. Jadi ketika kita ada di fase penyisihan ya, waktu itu kan kompetisi dibagi 2 wilayah juga, dan kemudian kita bermain di wilayah timur, dan di wilayah timur itu waktu itu
sama formatnya, kita mampu menjadi juara di wilayah timur. Ya. Dan kemudian kita 8 besar. menggelar 8 besar, dan setiap juara di wilayah masing-masing dia menjadi tuan rumah. Lalu kita bermain di sana menghadapi PSMS, Arema, lalu satu lagi Makassar kalau tidak salah, enggak ya? Iya, PSM Makassar. Iya, iya. Dan kita bermain menjadi juara grup, akhirnya kita final melawan Persija. Tapi proses panjang itu memang diawali dari ketika kita main di grup itu, dari setelah pertandingan ke-13 itu keyakinan kami begitu kuat sekali bahwa tim ini tidak hanya sekedar bisa bertahan di Liga 1 seperti yang diinginkan pengurus. Karena target awalnya hanya bertahan untuk kita berada di kompetisi selanjutnya, baru yang tahun kedua harus punya prestasi. Karena kenapa? Karena mereka mengevaluasi dari hasil tahun sebelumnya itu, mereka hampir sekali degradasikan. Oh iya, benar. 2004 ya. Sehingga 2005 itu mereka yang mana bisa settle untuk ada di posisi yang aman lah gitu. Paling enggak masuk di tengah 8 besar lah gitu. Tapi ternyata memang karena setelah kekuatan kita menjadi begitu baik dengan rekrutmen yang dilakukan oleh kita, dengan memulangkan Cek Komboy dari PSM ya. kemudian Lesi menghadirkan Marwal, Lesi, Jendi Pitai dari Persikota yang sama saya ikut, ada satu kiper cadangan lagi Edi Rosadi. Nah, sehingga ditambah dengan hadirnya Cek Komboy, lalu Edu bersama tim, Edu Ifak dalam bersama tim, kemudian ada pemain asing yang mendukung sekali, dan juga ditambah para rising star di era PON Papua juara, ada Boas, Christian Warobai, ada Corinus Pinkrio, Alfredo, kemudian ditambah Ian Kabes dan Ardilis Rumbiak dari Diklat Ragunan yang usia waktu itu masih benar-benar muda, 17 tahun. Masih SMA kayaknya. Iya, kita tarik. Itu menambah sesuatu kekuatan yang luar biasa, kolaborasi itu. Nah, setelah melalui fase pertandingan panjang di grup, pada pertandingan ke-13 itu kelihatan mulai dapat gripnya gitu. Dan setelah itu kita nggak pernah kalah. Jadi kekalahan kita itu terakhir di pertandingan yang ke-9 seingat saya. Tapi setelah 13 nggak pernah kalah. Terus kita menang, dan itu yang membuat keyakinan begitu kuat. Nah, ketika mau final, itu saya ingat kita enjoy sekali. Kita latihan dalam official training di Stadion Senayan. Wah, kita nggak ada beban karena targetnya sudah jauh terlampaui. Ya. Kemudian yang kedua, kita punya motivasi, semangat tinggi untuk kalau bisa ngalahin tim tuan rumah nih luar biasa gitu. Tapi tetap saya memberikan satu batasan untuk mereka benar-benar jangan ada unsur tegang atau takut kalah. Karena ini kita sudah ada di satu target yang diinginkan, dan harus melakukan pertandingan ini dengan hati yang senang, hati yang gembira. Dan itu yang terus kita sampaikan kepada pemain, dan akhirnya terbukti di pertandingan final, walaupun 2 kali kita tertinggal ya, lewat Agus Indra dan Kurniawan ya. Bukan, dengan Francis Wawengkang. Wawengkang bener. Ya. Agus Indra tuh Kopa. Enggak, yang lawan Arema. Agus Indra bikin gol pertama. Iya benar. Nah, lalu Francis Wawengkang bikin gol kedua. Itu. Tapi tetap kita bisa dengan tenang dan fokus sehingga memenangkan pertandingan yang dramatis ya. Kita menang 3-2 sampai perpanjangan waktu gitu ya. Perpanjangan waktu, dan justru pemain-pemain muda kita yang akhirnya membuktikan diri bisa membawa kita juara, kan gol pertama oleh Boas gol kedua Corinus Pinkrio yang menggantikan Boas, kemudian gol ketiga Ian Kabes. Itu final salah satu yang berarti pemain waktu itu enjoy banget tuh, walaupun tekanan Jackmania yang begitu masif ya waktu itu. Kan memang stadion penuh sekali. Penuh sekali. Ya, penuh. Dan dulu belum single seat seperti sekarang. Jadi mungkin 100.000 ada mungkin itu. Ya, kira-kira lebih kurang antara 90 sampai 100.000 penonton. Dan
itu tentu hal yang sulit untuk pemain tamu ya, untuk bisa mengembangkan permainan dengan baik ya. Tapi karena memang dari awal kita sudah sepakati untuk menikmati pertandingan itu, sehingga nggak ada beban sekali. Kita bahkan dalam possession play kita menang. Ya, banyak sekali momen-momen yang sangat baik kita lakukan di pertandingan itu. Saat itu tadi coach bilang itu perpaduan antara pemain muda dan juga pemain asing juga. Ya. Apakah itu coach setuju kalau tim Persipura itu dikatakan sebagai salah satu tim terbaik dalam sejarah tim Persipura? Saya rasa setelah itu, tapi titik tolak dari kemudian Persipura di itu awalannya berarti 8 tahun itu memang dari 2005 itu ya, karena tadi sudah sampaikan disitulah fondasi tim mulai bisa dipertahankan dan Coach Jackson meneruskan dengan baik. Ya. Luar biasa juga Coach Jackson. Betul ya, karena setelah itu kan ada 2 penggantian pelatih seingat saya ya, itu Coach Irfan Bahti, itu teman saya di Terengganu, dan Raja Isa. Ya. Nah, dan setelah itu baru Coach Jackson Tiago. Ada sempat satu coach lagi, Neto namanya, Brazil juga. Ya, sebentar tapi. Ya, sebentar sekali. Tapi setelah itu baru Coach Jackson mampu mengkolaborasikan dan mampu meneruskan fondasi tim itu menjadi satu puncak penampilan yang menurut saya luar biasa. Tapi memang diawali dari 2005 itu. Oke, sekarang saya ada sedikit game kecil Coach. Oh, ya. Saya tadi sudah mengumpulkan ini ya Coach, data dari final yang 2005 itu. Saya ingin Coach menebak starting line up yang Coach turunkan waktu itu dan formasinya Coach. Baik, saya waktu itu bermain dengan 3-5-2 dan saya memainkan pemain di penjaga gawang Genti Pitoy. Kemudian di belakang 3 center back saya itu ada Victor Igbonivo, ada Mauli Lesi, kemudian Jack Comboy. Kemudian back kanannya Christian Warobay. Nah, back kiri itu biasanya pemain Brazil, tapi karena dia waktu itu cedera, saya pasang Ridwan Bau. Ridwan Bau main di sebelah kiri. Kemudian di gelandang ada Marwal Iskandar, ada Edu Ifak Dalam, dan ada Erik Mabenga. Sementara di depan tuh ada Boas dengan Leng Lolo. Semuanya bener loh. Oh iya. Ingatannya masih tajam banget Coach. Iya, masih ingat ya. Karena itu memori yang ini Coach ya. Iya, memori pertama membawa tim Liga Juara ya. Jadi saya pikir itu mengesankan dan prosesnya nggak mudah. Sekali lagi, di semua proses membangun tim yang paling tidak mudah itu di Persipura waktu itu. Oh, kenapa gitu Coach? Ya karena contoh ya, saya merasakan dari sisi infrastruktur pertama atau equipment latihan kita itu saya ingat saya buat sendiri. Equipment dalam hal perlengkapan latihan untuk kun gitu, untuk cones, barrier, sampai gawang itu saya buat di Jakarta. Saya pesan, kemudian saya bawa ke sana. Terus kemudian bola saya belanja, saya ingat di Jakarta, walaupun dirembes semuanya oleh manajemen, tapi saya yang melakukan itu karena ada hal-hal yang baru yang saya berikan kepada pemahaman kepada manajemen waktu itu. Karena ya saya nggak perlu cerita banyak lah, tapi yang pasti itu, terus juga sampai portable goal itu saya minta dibuatkan, dan itu menjadikan sesuatu yang baru untuk mereka juga. Ya ada banyak situasi latihan-latihan yang sekali lagi kita membutuhkan perlengkapan yang di sana tidak ada, ya kita harus menyiapkan sendiri. Sampai jaring gawang saya ingat saya juga belinya di satu toko di Cempaka Putih sini. Saya bawa ke Jayapura. Jadi benar-benar dari yang level basicnya perlengkapannya. Tapi kalau pemain-pemain sebetulnya punya kualitas. Ya. Lalu bagaimana saya menghandle pemain-pemain ini? Nggak mudah, sekali tidak mudah. 3 bulan awal tuh hampir hopeless saya. Ya, saya dalam kedisiplinan atau? Ya, banyak hal. Ya, banyak mencoba untuk memahami habit para pemain, kemudian untuk bisa
menggabungkan mereka dalam satu situasi yang ada hal yang menjadi kebiasaan, tapi ada juga hal yang harus kamu lakukan, hal baru yang harus kamu lakukan. Jadi itu yang nggak mudah, tapi proses itu akhirnya bisa berjalan walaupun agak lama dan sempat membuat saya juga, waduh, rasanya kok sulit. Tapi justru kadang dari situasi sulit yang kita hampir ngerasa nggak bisa, tiba-tiba akan timbul satu ide-ide baru yang akhirnya menjadikan kekuatan baru bagi kita, satu kebersamaan yang luar biasa bagi kita, dan itu akhirnya ya bisa terjadi. Ya, the rest is history ya coach. Jadi saya mau kembali lagi sedikit soal yang final 2005 tadi coach. Ada yang bilang bahwa sebuah tim yang sukses itu perpaduan antara banyak hal. Pertama jelas pemain yang berkualitas, kemudian manajemen yang oke, kemudian dari sisi kepelatihan ada taktik pelatih yang bagus, dan ada manajemen juga. Ada pelatih yang sangat dominan dalam manajemen. Misalnya Jose Mourinho gitu. Ada banyak pemain yang bahkan dalam tanda kutip rela mati untuk si pelatih gitu, si Mourinho. Kalau melihat situasi di 2005 itu yang dominan yang mana coach? Apakah manajemen atau manajemen dari coach atau strategi menurut coach? Saya pikir kita semua berkolaborasi, bekerja sama untuk saling menutup masing-masing kekurangan kita, ya. Dan saya betul-betul fokus pada mengolah hal-hal yang bersifat teknikal, dan manajemen tentu saja bekerja dengan sangat hebat di hal-hal yang berkaitan dengan sisi non teknis. Ya, bagaimana juga memberikan kesejahteraan kepada pemain, untuk memperhatikan pemain, fokus ke hal yang akan saya hadapi, dan semuanya berjalan baik ya, sangat kompak lah. Ya, hubungan kami sangat kompak. Dan itu yang membuat kekuatan kita tidak hanya di dalam lapangan, tapi di luar lapangan juga baik. Dan kemudian kalau ditanya siapa yang paling dominan, saya rasa nggak ada yang paling dominan. Semuanya kita punya dominasi yang saling mendukung, dan sama-sama kita merasakan apa pencapaian itu berdasarkan kerjasama tim semuanya. Oke, mungkin ini bagian terakhir dari wawancara kita coach. Saya ingin sebagai seorang yang pernah di Timnas Indonesia U23, pernah juga di senior kan coach, sebagai caretaker dulu kan juga. Pernah. Ya. Masa depan Timnas Indonesia senior menurut coach bagaimana? Dengan situasi sekarang masih belum ada pelatih, dan bagaimana coach? Iya, saya sih selalu berpikir sepak bola itu tidak akan pernah berhenti. Sepak bola akan terus bergerak dan terus akan berkembang, dan Indonesia salah satu negara yang terus berbenah untuk itu. Ya, walaupun tentu saja kalau kita melihat bagaimana respon dari masyarakat tentang kondisi tim nasional ini sangat fluktuatif ya, naik turun seiring dengan ambisi kita yang terlalu besar, tapi kemudian masyarakat merasa cepat berada di satu level yang menurut mereka kita sudah ada di level yang tinggi, kita harus berhasil, padahal itu memang semuanya membutuhkan proses. Karena kita belum, sebetulnya jujur kita belum ada di level itu. Kita ada di level yang notabene kita membuat satu stimulan dengan menghadirkan pemain-pemain diaspora dan bergabung dengan kita. Itu hal yang menurut saya bagus untuk kekuatan tim nasional kita, untuk terus mengejar ranking FIFA kita ada di satu nilai yang nantinya bisa 2 digit lah ya. Dan itu kan kalau kita bisa 2 digit tentu secara bisnis sepak bola akan menguntungkan kita semua. Kalau klub-klub yang tadinya mungkin kesulitan membiayai klubnya untuk membangun infrastruktur, tapi kalau industri sepak bola kita maju karena kemudian banyak investor yang mulai melirik Indonesia, kan toh yang untung juga klub. Jadi saya juga melihat hal yang positif dari kehadiran para pemain-pemain diaspora. Walaupun tentu itu hanya sebagai stimulan, kita tidak bisa berharap kepada hal-hal seperti itu, karena menurut saya hal yang paling harus juga diperhatikan adalah kita mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan di dalam negeri kita sendiri. Bagaimana pengembangan pemain muda kita, bagaimana
memfasilitasi dan memberikan pendidikan kepada para pelatih-pelatih untuk ada di level yang semakin baik. Sebanyak mungkin kita buat. Oke, itu tadi obrolan yang ya singkat tapi banyak isinya bersama Coach RD. Oke teman-teman, itu saksikan konten-konten kami yang lain di YouTube Bola Komedi. Kami juga ada medsos lain, Instagram, TikTok. Dan terima kasih Coach atas waktunya. Sama-sama. Maaf kami mengganggu nih. Oke, sampai jumpa teman-teman. Bye.